Mari Nasrof, materi Nahwu dan Syorof. Pengertian kalam dan syaratnya. Apa itu kalam? Sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa kalimat dalam bahasa Arab memiliki banyak istilah. Namun, di antaranya yang memiliki syarat dan menjadi inti pembahasan ilmu nahwu adalah kalam. Kalam sudah pasti kalimat, namun tidak semua kalimat layak disebut kalam. Ulama nahwu mendefinisikan kalam dengan redaksi yang berbeda, namun semuanya mengerucut pada inti yang sama. Adapun definisi kalam menurut kitab Al-Ajurrumiyah adalah al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wa'd. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memiliki makna serta memiliki tujuan atau berbahasa Arab murni. Definisi kalam tersebut sebenarnya menyatakan 4 syarat kalam yang harus terpenuhi. Jika kurang salah satunya, maka tak layak disebut kalam. Berikut rincian 4 syarat kalam sesuai definisinya di dalam kitab Al-Ajurrumiyah. Pertama adalah al-lafdz, yang artinya lafaz. Maksudnya adalah kalam harus berupa ucapan, bukan berupa isyarat seperti rambu-rambu lalu lintas. Contohnya adalah hadza kitabun, ini adalah buku. Lalu, bagaimana dengan tulisan? Tulisan tidak dapat disebut lafaz, karena lafaz harus berupa suara. Akan tetapi, tulisan boleh diasumsikan sebagai lafaz secara tersirat, seolah itu perkataan seseorang, khususnya untuk memudahkan penyampaian materi ilmu nahwu. Namun, sekali lagi kami tegaskan bahwa asalnya tulisan bukanlah lafaz, sehingga tak dapat dikategorikan kalam. Syarat yang kedua adalah al-murakkab, artinya yang tersusun. Maksudnya adalah kalam harus tersusun minimal dari 2 kalimat. Contohnya, Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Untuk syarat ini, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab ada lafaz yang wujudnya 1 kalimat, tapi sebenarnya tersusun dari 2 kalimat. Kalimat lainnya terbuang secara lafaz namun tetap ada secara makna. Lafaz yang terbuang atau tersembunyi disebut dengan istilah muqaddar, sedangkan istilah untuk menyatakan lafaz yang muqaddar disebut takdir. Contohnya adalah istaqim, artinya istiqomahlah kamu. Lafaz ini sebenarnya terdiri dari kalimah istaqim sebagai fi'il amar dan kalimah anta sebagai dhamir yang tersembunyi. Nah, kalimah anta inilah yang dimaksud dengan muqaddar. Syarat yang ketiga adalah al-mufid, yang artinya memberi faidah. Maksudnya adalah sebuah kalam harus bisa memiliki makna dan dapat dipahami oleh pendengar. Kalimat yang tidak mufid contohnya seperti ini. Ro'a Zaidun, Zaid telah melihat. Pertanyaannya, apa yang dilihat Zaid? Kalimat ini memang tersusun dari 2 kalimat, tapi maknanya belum utuh. Karena kata kerja ro'a yang artinya telah melihat membutuhkan maf'ul bih untuk menyempurnakan maknanya. Oleh sebab itu, kalimat ini tak layak disebut kalam. Adapun contoh kalam yang mufid seperti ini, ro'a Zaidunil ghazal, Zaid telah melihat seekor kijang. Dengan tambahan kalimat ghazal yang menjadi maf'ul bih, maka kalimat ini dapat dipahami sebagai kalam yang mufid. Syarat yang terakhir adalah al-wad. Istilah ini memiliki 2 tafsir yang masyhur di kalangan ulama bahasa Arab, namun keduanya bisa dikompromikan. Pendapat pertama menafsirkan bahwa al-wad maksudnya adalah kalam harus berupa bahasa Arab murni yang tidak boleh bercampur dengan bahasa lain. Sedangkan pendapat kedua menafsirkan bahwa al-wad maksudnya adalah kalam harus memiliki qasd, yaitu niat, tujuan, atau alasan mengapa sebuah kalam diucapkan. Dengan pendapat yang kedua ini, maka perkataan seekor burung sekalipun itu fasih tidak dapat disebut kalam. Karena perkataan burung tersebut hanya mengikuti instruksi orang yang melatihnya. Begitu pula seseorang yang berbicara sementara dia dalam keadaan tidur, maka kalimat yang dia ucapkan tidak dapat disebut kalam. Demikianlah definisi kalam yang sekaligus menjadi syaratnya.
Ingat baik-baik pengetahuan ini dan jadikan pegangan untuk setiap kali kalian membuat kalam. Jangan lupa untuk selalu meninjau kalam yang dibuat, apakah sudah murakkab, mufid, dan wadho. Pada materi selanjutnya, insya Allah kami akan melanjutkan ke pembagian kalam, yaitu isim, fiil, dan harf yang datang untuk sebuah makna. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini, karena ilmu harus diraih secara bertahap. Barakallahu fikum.